Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Ini uh, materi ini pernah dibawakan oleh Profesor Latih Indi Hapsari ya. Jadi masih ada kaitannya dengan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024, tapi bagaimana sebenarnya kita harus memahami kriteria publikasi ilmiah ya, karena memang ini sangat krusial terutama bagi profesor. Jadi kalau profesor sebelumnya itu yang penting saya menghasilkan publikasi di jurnal Scopus. Ya memang benar, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipahami ya. Tapi bukan sebenarnya hanya profesor saja, terutama juga yang lektor kepala gitu ya, juga harus memahami setiap kriteria yang dibutuhkan di dalam indeks kinerja dosen, minimal standar minimum yang dibutuhkan. Nah, jadi kriteria publikasi ilmiah untuk menjadi profesor itu sebenarnya sudah dibahas di dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ya, yaitu kriteria publikasi untuk profesor. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin naik jabatan akademiknya meningkat ya, ya dari lektor kepala ke guru besar, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu publikasi ilmiah itu merupakan bagian dari indikator kinerja dosen. Ya, jadi Bapak Ibu yang menghasilkan publikasi itu bisa ditarik ya, terutama jurnal internasional itu ditarik untuk sebagai luaran indikator kinerja dosennya. Nah, yang poin ketiga, kementerian itu memperluas ruang rekognisi dengan menetapkan 3 opsi kriteria publikasi ilmiah bagi profesor ya, untuk profesor. Antara lain, yang pertama itu adalah kriteria publikasi ilmiah akademik di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini yang sepertinya masih banyak dosen yang belum memahami apa itu jurnal internasional bereputasi. Nah, isu yang beredar di masyarakat yang sudah terlanjur beredar ya di masyarakat itu dan sudah bisa dikatakan sudah begitu lama hal tersebut. Kebanyakan dosen-dosen itu menganggap bahwa yang penting saya punya jurnal yang publish di Scopus, maka itu sudah bisa dijadikan untuk syarat menuju ke guru besar. Tidak semacam itu Bapak Ibu ya. Sekalipun itu adalah Q2, tetapi kalau tidak masuk di dalam kategori di dalam jurnal internasional bereputasi, maka itu juga tidak bisa dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar. Nah, oleh karena itu, saya pernah mengupload sebuah video yang terkait di dalam video tersebut isinya adalah perlunya bagi dosen-dosen yang sudah menjadi PAK nasional ya, PAK nasional itu untuk menjelaskan ke teman-teman dosen kira-kira jurnal internasional yang dimaksud, jurnal internasional bereputasi yang dimaksud untuk dijadikan sebagai kenaikan jabatan akademik ke guru besar itu seperti apa gitu. Karena jangan sampai budaya yang sudah terlanjur atau informasi yang sudah terlanjur beredar bahwa yang penting saya itu punya jurnal Scopus gitu. Sedangkan kriteria untuk internasional bereputasi itu dosen-dosen tidak paham. Nah, oleh karena itu disitulah kesempatan sebenarnya para dosen-dosen yang sudah berhasil menjadi PAK reviewer PAK nasional itu untuk menjelaskan itu kepada dosen-dosen ya. Jadi tidak hanya serta-merta bahwa yang penting saya punya jurnal internasional Scopus, kemudian ini saya jadikan sebagai syarat untuk menuju ke guru besar. Tidak semacam itu. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu apa itu jurnal internasional bereputasi. Karena banyak jurnal internasional yang bahkan sampai Q2, tetapi tidak dalam kategori di jurnal internasional bereputasi. Itu yang saya tahu ya. Kalau yang Q1 saya belum pernah menemukan, tetapi kalau yang Q2 itu banyak ya. Artinya, berarti untuk yang Q3 dan Q4 pun, ya itu juga berarti juga banyak gitu. Nah, apakah di jurnal internasional bereputasi itu ada yang Q4, Q3, Q2 maupun Q1? Ya banyak gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu pintar-pintarnya mengetahui bahwa ternyata ini termasuk di dalam kategori jurnal internasional bereputasi atau tidak gitu. Nah, kemudian poin yang berikutnya itu adalah kriteria publikasi ilmiah bagi karya seni, desain, dan sastra. Ini
pernah ya dibahas bahwa jadi teman-teman dosen yang bergerak di bidang karya seni, desain, dan sastra itu ketika menghasilkan sebuah karya seni ataupun desain ataupun sastra yang di dalam kategorinya itu setara dengan internasional atau pernah diperagakan di dalam internasional, maka itu bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional Q berapa gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di Kemendikbudristek nomor 500, lebih jelasnya di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah kriteria publikasi ilmiah atas penerapan kekayaan intelektual. Itu juga dibahas di Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa oh kalau misalnya kekayaan intelektual itu seperti ini, itu setara dengan Q berapa gitu. Nah, kemudian poin yang keempat, itu perguruan tinggi itu perlu mengevaluasi dengan baik dan berintegritas, ya. Termasuk di dalamnya adalah kualitas jurnal, tempat karya ilmiah diterbitkan dengan karya ilmiah yang ditulis oleh dosen. Nah, di video saya yang kemarin, saya submit ya video pentingnya universitas itu memiliki lembaga baru yang khusus untuk menangani publikasi ilmiah. Nah, di salah satu komentar itu menyebutkan bahwa apa bedanya dengan yang integritas. Nah, sayangnya tidak semua universitas atau dosen lah itu memahami integritas akademik dengan etika publikasi ilmiah. Memang benar bahwa di dalam integritas akademik, di dalamnya itu membahas tentang etika publikasi ilmiah. Nah, kalau misalnya universitas atau kebanyakan ya dosen di lingkungan itu memahami integritas akademik, ya oke, lebih bagus memang integritas akademik ketimbang kita membuat lembaga yang namanya khusus di publikasi ilmiah. Tetapi sayangnya banyak case yang terjadi adalah di dalam lembaga integritas akademik itu seringkali menyampingkan isu atau informasi terkait dengan etika publikasi ilmiah ini. Jadi mereka hanya menganggap bahwa integritas akademik itu ya berkaitan dengan secara garis besar kehidupan yang dijalani oleh dosen di lingkungan kampus gitu. Tidak ada, jarang sekali yang membahas tentang atau bahkan tidak ada yang membahas tentang etika publikasi ilmiah gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah lembaga integritas akademik itu sudah memberikan wawasan kepada dosen-dosen terkait dengan etika publikasi ilmiah ini? Ya, ini bisa dikatakan juga bisa sebagai pembengkakan organisasi ya, tetapi kalau sebenarnya mereka memahami integritas akademik itu sudah jauh lebih bagus. Nah, kemudian yang kelima itu adalah perguruan tinggi itu wajib menyesuaikan standar-standar penerbitan karya ilmiah yang bermutu, yang berlaku secara universal. Nah, ini saya setuju. Karena di dalam etika publikasi ilmiah, ya kalau kita memiliki komite publikasi ilmiah di dalam sebuah lembaga, maka mereka itu akan membuat sebuah SOP, ya, kemudian disebarkan secara luas di dalam universitas tersebut terkait dengan standar-standar penerbitan karya ilmiah yang bermutu itu seperti apa gitu, sehingga dosen-dosen itu akan terkontrol publikasinya, sehingga mereka tahu bahwa oh saya itu semestinya harus memiliki standar seperti ini. Nah, kemudian yang lain itu adalah kriteria publikasi ilmiah sebagai salah satu syarat untuk promosi ke jabatan akademik profesor. Jadi ini dilakukan oleh semua dosen yang ingin naik jabatan akademik menuju ke guru besar ya. Nah, di mana seluruh opsi publikasi ilmiah ini memiliki rincian kriteria yang meliputi aspek penulisan, ya, artinya aspek penulisan itu penulisannya harus bagus. Kemudian penerbitannya itu harus memiliki penerbit yang kredibel, dan penetapan yang bersifat setara atau satu opsi dan lainnya. Misalnya, opsi kriteria publikasi ilmiah, 1, di jurnal akademik internasional bereputasi, jadi satu atau lebih karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan skema SGR-nya itu paling sedikit 0,15 atau memiliki jurnal impact factor WOS paling sedikit 0,05 ya gitu ya. Nah, 0,15 atau 0,10 ini sepertinya 0,10 yang saya ketahui ya. Kemudian opsi kriteria publikasi yang kedua itu adalah karya seni atau desain dan sastra. Ini
satu atau lebih karya ilmiah yang dipublikasikan atas karya seni atau desain atau sastra yang memiliki nilai kebaruan serta dampak sosial ekonomi ataupun politik atau kultural. Nah, karya seni atau desain dan sastra ini memiliki signifikansi ya di lingkungan masyarakat serta memiliki tema atau nilai estetik yang konstekstual. Nah, ini tentunya bagi teman-teman yang bergerak di bidang karya seni ya sudah tahu lah konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian inilah tugasnya mereka untuk menyusun SOP-nya tersebut ya, seperti apa kira-kira yang dianggap nanti termasuk di dalam kalau dikaitkan dengan jurnal internasional itu setara gitu. Nah, kemudian opsi kriteria publikasi ilmiah dalam penerapan kekayaan intelektual itu, dia dosen misalnya menghasilkan satu atau lebih ya, lebih dari satu ya, lebih dari satu ilmiah yang dipublikasikan atas penerapan kekayaan intelektual dengan nilai sosial atau ekonomi atau lingkungan yang terukur diverifikasi oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri atau lembaga akreditasi standarisasi nasional atau internasional, atau memiliki lembaga pemerintah, misalnya di Indonesia atau negara lain, atau lembaga organisasi internasional bereputasi, serta dikembangkan melalui kemitraan dengan multi pihak, misalnya semacam itu. Nah, ini keterkaitan dengan standar indikator kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu ada opsi kriteria publikasi bagi dosen, terutama mereka dosen-dosen yang akan naik ke jabatan akademik profesor maupun yang posisinya saat ini itu sudah menjadi guru besar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ada catatan di dalamnya dari ketiga indikator itu, dari ketiga kriteria itu mana yang ingin dicapai gitu. Nah, publikasi ilmiah yang memenuhi kriteria ini dapat menjadi salah satu syarat untuk promosi ya, jadi mempromosikan dosennya tersebut untuk menuju ke guru besar. Namun proses promosi ini harus melalui kompetisi untuk menilai kelayakan dan memilih yang terbaik, semacam itu. Jadi misalnya kita melakukan diskusi ya berdasarkan SOP yang sudah disepakati bersama, yang sudah disusun bersama. Tentunya SOP itu, indikator yang kita susun itu, terutama kalau kita berbicara tentang publikasi ilmiah, maka setidaknya itu akan membantu perguruan tinggi mencapai visi misi tujuan perguruan tinggi tersebut. Nah, apa tantangannya yang akan mungkin dihadapi? Nah, ini didiskusikan secara bersama. Kira-kira kalau misalnya, oke lah, kita mengikuti standar minimum dulu. Nah, tantangannya seperti apa ini? Nah, tentunya ada di SDM-nya. Nah, mereka bisa melihat di universitas tersebut seperti apa perkembangan SDM-nya dalam beberapa tahun terakhir ini dalam menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Itu kan biasanya LPPM itu kan punya rekod dari kegiatan ataupun aktivitas publikasi dari dosen-dosennya. Nah, itu yang bisa ya, kemudian bentuk mitigasinya itu seperti apa. Gitu. Oke? Sampai di sini dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa chat di kolom komentar ataupun di Instagram ataupun di Facebook saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.